Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nur Kamil Fitria Wahidin, NIM dari 221006042 di kelas PP 21A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan analisis yang telah saya buat menggunakan pemahaman proses understand phase dan observe phase. Materi yang pertama ada MS Flow. What? Brand kecantikan yang mendapatkan sertifikat halal dari pemerintah Indonesia. Jenis-jenis produknya seperti serum moisturizer, hand body, eye mask, dan baby cream. Dan juga memiliki banyak manfaat bagi perawatan wajah. Who? Sandi Purnamasari dan Maharani Kamala adalah pemilik dari MS Glow. Produk yang dijual dijamin keasliannya. Tidak heran, banyak yang memilih untuk menggunakan produk perawatan MS Glow ini. Baik perempuan maupun laki-laki, dan bayi atau balita. When? Perusahaan MS Glow ini berdiri sejak tahun 2013 sampai sekarang. Why? MS Glow merupakan salah satu produk kecantikan yang populer dan terbaik. Agar semakin dikenal seluruh masyarakat Indonesia hingga luar negeri, dengan cara mempromosikan produk menggunakan strategi yang promosi yang dilakukan seperti memanfaatkan sosial media untuk membuat ketertarikan dan pada para konsumen yang bertujuan untuk mengenali MS Glow dan menjadi pemakainya. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength, 100% produk asli dan produk kecantikan yang sukses di pasaran, mudah didapatkan di agen resmi distributor dan reseller MS Glow, agar benar menjaga kualitas keasliannya dan menghindari dari oknum yang diinginkan menduplikatnya. Weakness. Terdapat fragrance yang berkaitan dengan reaksi negatif pada kulit. Opportunity. Menggunakan produk lokal dan memanfaatkan sosial media. Threats. Bersaing dengan produk kecantikan lainnya dan mempertahankan keyakinan konsumen dalam penggunaan produk. Materi selanjutnya, proses understand phase. Pengertian. Phase ini adalah untuk memahami lingkungan proses bisnis berjalan untuk memudahkan dalam innovate phase. Phase ini penting untuk menentukan biaya dasar proses sebagai tujuan perbandingan di masa depan. Akan ada kebutuhan untuk mengidentifikasi, mengimplementasi secara ideal, mencapai kesuksesan, karena bisnis tidak akan menyediakan pembiayaan tanpa batas untuk proyek peningkatan proses. Situasi ideal adalah untuk proyek menjadi mandiri dalam pembiayaan karena keberhasilan dalam implementasi. Tujuan pemahaman dalam analisis produk adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan, tujuan, dan konteks penggunaan produk. Memahami audiens dan konteks. Terdapat beberapa aspek di antaranya identifikasi audiens,
karakteristik audiens, tujuan dan skenario pengguna, dan lingkungan penggunaan. Identifikasi audiens ini mencakup siapa target pengguna produk tersebut. Apakah itu pengguna akhir, administrator, atau pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam penggunaan atau manajemen produk. Karakteristik audiens ini termasuk atribut demografis, usia, gender, lokasi. Preferensi kemampuan teknis dan kebutuhan unik lainnya dari setiap kelompok pengguna. Tujuan penggunaan. Mengapa audiens menggunakan produk ini? Apa yang mereka harapkan untuk dicapai dengan menggunakannya? Ini membantu dalam memahami konteks penggunaan produk. Mengidentifikasi kebutuhan dan masalah pengguna merupakan langkah kunci dalam fase pemahaman analisis produk. Proses tahap di mana perusahaan atau kampanye melakukan penelitian mendalam untuk memahami audiens, konteks pasar, dan kebutuhan pengguna potensial. Identifikasi audiens dan konteks. Siapa target utama kampanye dan bagaimana konteks pasar yang mempengaruhi strategi. Penelitian dan analisis data pasar. Mengumpulkan informasi tentang tren pasar, pesaing, dan perilaku konsumen. Penentuan persona anggota. Membuat karakteristik pengguna ideal berdasarkan data yang dikumpulkan. Pengumpulan data kebutuhan dan masalah pengguna. Melalui wawancara, survei maupun observasi bertujuan untuk memahami keinginan juga kebutuhan pengguna. Materi yang selanjutnya yaitu proses observasi PES. Pengertian. Dalam analisis produk, fase pengamatan atau observasi adalah tahap di mana peneliti atau tim pengembangan produk mengumpulkan data dan informasi tentang bagaimana produk digunakan atau diimplementasikan dalam konteks nyata. Ini melibatkan pengamatan langsung, wawancara, atau analisis data untuk memahami pengalaman pengguna, masalah yang mungkin timbul, dan peluang untuk perbaikan atau inovasi produk. Tujuan dari observasi adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pengguna benar-benar berinteraksi dengan produk tersebut. Hal ini membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan, masalah, dan peluang untuk meningkatkan pengalaman pengguna, meningkatkan kinerja produk, dan menciptakan solusi yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Proses tahap di mana perusahaan atau kampanye melakukan penelitian mendalam untuk memahami audiens, konteks pasar, dan kebutuhan pengguna potensial. Identifikasi pengguna potensial. Dengan pemahaman yang baik tentang siapa pengguna potensial, tim pengembangan dapat merancang produk yang lebih sesuai dan relevan untuk pasar yang dituju. Observasi langsung dengan metode shadowing.
Metode shadowing melibatkan pengamatan langsung di mana seorang peneliti atau pengembang produk mengikuti pengguna secara langsung dalam aktivitas sehari-hari mereka. Perekaman data. Perekaman data dalam fase pengamatan atau observe phase melibatkan pengumpulan informasi tentang penggunaan produk atau layanan melalui berbagai metode seperti catatan lapangan, catatan wawancara, catatan pengamatan, foto, atau video. Analisis data observe membantu tim pengembangan memahami dengan lebih baik kebutuhan pengguna, menemukan area untuk perbaikan produk, dan mengidentifikasi peluang inovasi yang relevan dengan pengalaman pengguna. Implementasi temuan dari analisis fase observasi melibatkan langkah-langkah konkret untuk menerapkan perubahan atau peningkatan pada produk atau layanan. Evaluasi penyesuaian merupakan langkah penting setelah implementasi perubahan produk atau layanan. Contoh implementasi. Sebagai contoh implementasi dari fase observasi dan evaluasi adalah sebagai berikut. Temuan dari observasi dari pengamatan langsung terhadap pengguna. Tim pengembangan menemukan bahwa sebagian besar pengguna mengalami kesulitan dalam menavigasi antarmuka pengguna produk mereka. Solusi yang diusulkan. Tim mengusulkan perubahan pada antarmuka pengguna untuk membuatnya lebih intuitif dan mudah digunakan. Selanjutnya ada metode shadowing. Metode shadowing adalah teknik pengamatan langsung di mana seseorang peneliti atau anggota tim pengembangan produk mengikuti pengguna secara langsung dalam aktivitas sehari-hari mereka. Analisis understand phase dan observe phase. Fase understand lebih berfokus pada pemahaman umum tentang pengguna dan kebutuhan mereka. Sementara fase observe lebih terfokus pada pengamatan langsung terhadap penggunaan produk dalam konteks nyata untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang pengalaman pengguna. Kedua fase ini saling melengkapi dalam upaya untuk mengembangkan produk atau layanan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan kombinasi kedua fase ini, tim pengembangan dapat mengumpulkan informasi yang komprehensif tentang penggunaan produk, mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul, dan merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hal ini memungkinkan untuk menciptakan produk yang lebih relevan, intuitif, dan memuaskan bagi pengguna, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan kesuksesan produk secara keseluruhan. Permasalahan yang akan diatasi dalam proses pengembangan produk melalui fase understand dan fase observe dapat bervariasi tergantung pada konteks produk dan kebutuhan pengguna. Melalui fase understand dan fase observe, tim pengembangan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan ini dengan mendapatkan pemahaman yang lebih tentang pengguna, mengamati bagaimana mereka benar-benar menggunakan produk dalam situasi nyata,
dan merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Saran dan rekomendasi: libatkan pengguna secara aktif dalam pengembangan produk dengan mendengarkan umpan balik mereka, melakukan uji coba produk, dan mengundang partisipasi mereka dalam proses pengembangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.